Hai guys, saat ini saya ada di lantai 4 tempat saya bekerja. Saya ingin berbagi sesuatu buat teman-teman. Ini salah satu khotbah dari seorang hamba Tuhan yang menurut saya sangat memberkati, dan itu pengalaman hidup saya juga. Nah, teman-teman, ini berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana sih cara teman-teman berhubungan dengan Tuhan? Teman-teman, Tuhan itu adalah Tuhan yang natural. Dia itu berhubungan dengan kita sama ketika kita berhubungan dengan orang lain. Teman-teman, kadang kan kita merasa bahwa kalau mau ketemu Tuhan itu harus ada aturan-aturannya. Kita harus nyanyi dulu, harus nyanyi satu lagu dulu, harus baca firman dulu. Teman-teman, saat ini saya mau berbagi. Singkirkan aturan-aturan yang agamawi yang kadang mengikat kita. Ketemu Tuhan itu bisa kapan saja, di mana saja, pagi, siang, malam, ketika kita mau tidur, ketika kita mau lagi baring-baring, ketika kita mandi, kita bisa ketemu Tuhan di mana saja. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Teman-teman, satu kali saya punya masalah. Saat itu saya sangat sedih, keadaan saya sangat terpuruk, dan saat itu sangat terluka. Saya butuh seseorang yang bisa mendengarkan cerita saya. Tapi saya malu. Jangan sampai ketika saya cerita sama orang itu, saya menangis, terus saya memperlihatkan kelemahan saya di depan orang itu. Atau saya takut ketika saya disalahkan, atau ketika saya mendapatkan jawaban yang menurut saya tidak membela saya. Lalu saya mengambil keputusan, saya masuk ke kamar, terus saya baring. Saya tidak tutup mata, saya tidak lipat tangan. Saya cuma menatap langit-langit kamar saya, dan terus memandang langit-langit saya langsung ngobrol sama Tuhan. Tuhan, saya sakit Tuhan. Kata-katanya begitu menyakitkan buat saya. Selama ini saya sudah cukup mengalah. Saya mengertiin dia, tapi kok dia nggak ngertiin saya Tuhan? Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Gitu, saya ngobrol sama Tuhan kayak gitu. Teman-teman, kalau teman-teman sakit ke dokter, terus ketika ketemu dokternya, pasti dokternya tanya kayak gini, kamu sakit apa? Terus pasti teman-teman akan bilang, saya sakit kepala dok, saya batuk-batuk dok, atau dada saya sakit dok. Kenapa ya dok, saya tidak bisa tidur. Pokoknya semuanya kita ceritain sama dokter itu. Nah, kalau ngobrol sama Tuhan kayak gitu aja teman-teman. Daripada kita stres, jadi kemarahan kita, kesedihan kita, keputusasaan kita, kebingungan kita serahin aja sama Tuhan. Kita ceritain semua sama Tuhan. Tuhan, saya sakit Tuhan. Hati saya sakit loh Tuhan. Saya sudah cukup mengalah selama ini Tuhan. Apakah saya tidak bisa bahagia Tuhan? Atau mungkin dalam keadaan ekonomi teman-teman, Tuhan, saya harus mencari uang kayak gimana Tuhan? Anak-anak saya mau sekolah gimana Tuhan? Kakaknya mau sekolah Tuhan, adiknya juga mau sekolah Tuhan. Atau yang mungkin baru menikah, Tuhan, gimana ya Tuhan? Saya harus membeli susu untuk anak saya. Gimana ya Tuhan? Jadi kita curahin aja apa yang kita rasa sama Tuhan. Tidak usah kita merasa bahwa kita dibatasi oleh waktu. Kita tidak dibatasi, kita bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak kasih kita aturan-aturan yang membatasi kita untuk ketemu dengan Dia. Coba teman-teman bayangkan, kalau Tuhan kita itu di suatu tempat yang ketika kita mau ketemu Tuhan itu, kita harus urus surat-surat, keterangan, dan segala macam. Apalagi pada saat ini, pandemik saat ini, sangat sulit teman-teman. Tapi Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia tidak membatasi kita. Justru Tuhan melebarkan jalan kita. Dimanapun kita mau ketemu Dia, Tuhan kasih jalannya buat kita. Jadi teman-teman, ketika teman-teman marah, ketika teman-teman sedih, ketika teman-teman putus asa, curahin aja sama Tuhan.
Percayalah, Tuhan mengerti. Tuhan peduli dengan keadaan teman-teman. Waktu saya sedang marah sama seseorang, saya cerita kayak gitu sama Tuhan. Tuhan bilang gini teman-teman, Tuhan itu jawabnya santai teman-teman. Tuhan gak berteriak-berteriak, Tuhan gak marahin-marahin kita. Tapi Tuhan bilang kayak gini ke saya, dia sedang terluka loh, ampuni dia, kasihi dia, itu dapat menyembuhkan dia. Teman-teman, itu jawaban yang saya dapat dari Tuhan. Tuhan nyuruh saya mengasihi dia, Tuhan menyuruh saya mengampuni dia. Wah teman-teman, pasti kadang kita tidak mengerti dengan jawaban Tuhan. Pasti kita menolak dengan jawaban Tuhan seperti itu. Tuhan, dia udah nyakitin saya, kok saya disuruh ngampuni, kok saya disuruh kasihi dia, padahal saya yang sakit hati loh Tuhan. Teman-teman, tanpa teman-teman sadari bahwa apa yang menjadi jawaban Tuhan itu adalah yang terbaik buat teman-teman. Dan ketika saya mendengar itu teman-teman, ketika Tuhan jawab itu ke saya, langsung saya ngerti. Saya langsung lakukan. Saya bilang, ya Tuhan, saya sebut nama orang itu. Ya Tuhan, saya mengampuni dia, saya mengasihi dia, karena saya tahu dia tidak sadar melakukan itu. Wah, seketika itu juga sakit hati saya menjadi sembuh. Nah, ketika kita sudah sembuh, maka itu juga bisa menyembuhkan orang lain. Nah, kita lebih dekat kan dengan Tuhan kita. Kita lebih dekat dengan sahabat kita. Kita tidak perlu buang uang, kita tidak perlu memperlihatkan kelemahan kita kepada orang lain. Cukup kepada sahabat sejati kita. Justru di tengah-tengah kehidupan yang sangat sulit saat ini, kita sedang terhimpit, kita sedang penuh dengan masalah. Ketika kamu sungguh-sungguh mencari Tuhan, percayalah, kamu akan mengalami Tuhan sesungguhnya. Amin. God bless you.